Dipelihara makhluk halus bagian 2. Hendra termangu antara percaya dan tidak. Akhirnya mau tidak mau dia harus mempercayai hal itu. Aku jadi takut, bingung juga resah, dan tak mempercayai ini semua. Tapi kuharap kita harus bersabar atas cobaan ini. Dan andai kata kakek itu yang mengambilnya, kuharap dia mau mengembalikan anak kita nanti. Katanya getir. Akhirnya mereka memberitahu keluarga yang letaknya memang saling berdekatan. Dan atas persetujuan keluarga, mereka pun mendatangi salah seorang kiai tersebut. Sebutlah Kiai Abbas. Menurut hasil teropong batin yang dilakukannya, anak mereka telah diambil secara gaib oleh salah seorang makhluk gaib penghuni salah satu gunung yang ada di Cirebon. Pak Kiai tersebut menasihati agar mereka tak usah khawatir, karena yang mengambil anak mereka adalah makhluk gaib dari golongan yang baik-baik. Anak tersebut akan dididik dan digembleng agar menjadi orang yang berguna dan mumpuni. Setelah mendapat penjelasan dan nasihat dari sang kiai, mereka pulang dengan kegalauan yang sulit diobati. 10 tahun kemudian, "Nengsi, tolong buatkan aku kopi, gulanya sedikit aja," ujar Hendra. "Baik mas," jawab Nengsi. Tak lama kemudian, Nengsi membawa secangkir kopi, lalu disuguhkan kepada Hendra suaminya. Nengsi lalu duduk di samping Hendra dan berkata, "Sudah 2 bulan ini aku tak datang bulan mas." Hendra pun memandang wajah istrinya. "Nengsi, coba kau katakan sekali lagi." Hendra berkata seakan tak percaya dengan ucapan istrinya. "Saya sudah 2 bulan ini tak datang bulan mas." Nengsi menegaskan lagi. "Berarti kamu hamil," ucap Hendra dengan nada gembira. "Puji syukur kepada Tuhan, akhirnya setelah 10 tahun kita menunggu sejak kehamilanmu yang hilang, tercapai juga cita-cita untuk memiliki anak," susul Hendra lagi. "Saya juga merasa gembira dan mensyukuri atas karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Tapi ada yang mengganjal hati saya tentang kakek berjenggot itu. Mungkin Mas masih ingat 10 tahun yang lalu, sewaktu saya hamil dan tiba-tiba anak kita yang masih di kandungan hilang secara gaib, yang ternyata diambil oleh kakek itu. Semalam dia mendatangi saya lagi melalui mimpi, dan dia berkata bahwa anak yang saya kandung yang ada di perut ini sebenarnya adalah anak yang 10 tahun lalu diambilnya. Dan selama 10 tahun dia mengajarinya dengan ilmu lahir batin. Kakek itu juga mengatakan anak kita terdidik di salah satu gunung yang ada di Cirebon," jelas Nengsi dengan panjang lebar. Wanita kuning lengsat itu melanjutkan, "Apa mungkin anak yang aku kandung saat ini adalah anak kita yang terdahulu, yang selama 10 tahun menghilang? Ya, dalam mimpiku, kakek berjenggot tersebut mengatakan agar kita tak usah bingung dengan fenomena gaib ini, karena semua itu bisa saja terjadi atas kehendak Allah. Dia juga berpesan agar anak ini dirawat dengan baik-baik." Hendra tertunduk seakan mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu. "Ah, sudahlah, apapun yang terjadi, kita harus bersyukur dan kita harus merawat anak kita dengan baik agar menjadi anak yang soleh," katanya mencoba menutupi kegusaran hatinya. 9 bulan pun telah berlalu. Kemudian lahirlah anak dari pasangan Hendra dan Nengsi. Mereka pun tuh sangat berbahagia. Memang aneh, semenjak kelahiran anak itu, ternyata nasib mereka berubah. Kehidupan mereka jauh lebih baik. Anak itu seolah selalu membawa keberuntungan bagi orang tuanya.
Kehidupan mereka semakin membaik dan membawa berkah. Anak itu mereka namai Sukmajaya. Kelak anak itu di masa yang akan datang akan menjadi orang yang mumpuni sebagaimana yang dikatakan kakek berjenggot putih yang berasal dari puncak gunung Cirebon itu.